Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. La hawla wa la quwwata illa billah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم wa nafsi bi taqwallah laqad fazal muttaqun. Jamaah salat subuh Masjid Mujahidin rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita diberi oleh Allah kesempatan untuk menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan iman dan takwa yang semakin kuat, kita semakin mampu menunaikan perintah-perintah Allah dengan penuh khusyuk dan tamakninah, yang itu akan menambah amal atau bekal kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Pun juga kita dapat kesempatan untuk mengurangi kesalahan dan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan masuknya kita di dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh barakat, dan bulan yang penuh maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita mohon senantiasa dilimpahkan oleh Allah kepada Nabi kita, Nabi tercinta, penutup para nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh Masjid Mujahidin yang dimuliakan Allah, perkenankan kami sampaikan tema pada pagi hari ini adalah sifat Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita buka lembaran tafsir di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dan di dalam tafsir kitab Al-Muyassar, kita temukan
ketika memberikan penjelasan tentang ayat dalam surat Al-Fatihah Ar-Rahmanir Rahim. Beliau memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan Ar-Rahmanur Rahim adalah Ar-Raqiq, yaitu sifat Allah yang lembut, yang halus, yang bahasa kita sekarang adalah yang peka atau yang sensitif. Maksudnya adalah ar-rafiqu biman ahabba ayyarhamahu wal ba'idus syadidu ala man ahabba ayya'nufa alaihi, yaitu zat yang maha menolong kepada hambanya atau barang siapa yang menginginkan untuk mendapat kasih sayangnya dan menjauhkan sejauh-jauhnya kepada siapa zat yang ingin menjauhi kekejaman atau murkanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah keterangan yang diberikan oleh Ibnu Jarir dari Abdullah bin Abbas. Dengan makna itu maka kita dapat melihat bagaimana kasih sayang Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim Allah itu telah diberikan kepada kita dengan beberapa hal, atau dibuktikan oleh Allah kepada kita dengan beberapa hal. Yang pertama adalah dengan Allah ciptakannya alam semesta ini beserta kita sekalian. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 164. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahari, dan pergantian malam dan siang, wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, dan berlayarnya kapal di atas laut yang membawa kebutuhan-kebutuhan manusia. Wa ma anzalallahu minas sama'i mimma'in, dan apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air hujan. Fa ahya bihil arda ba'da mautiha, dan dihidupkan dengan air hujan itu bumi setelah gersang atau matinya. Fabassa wa bassa fiha min kulli dabbah, dan menyebarkan segala binatang yang melata di atas bumi ini. Wa tasrifir riyahi, dan membuat kisaran angin. Was-sahabil musakhkhari bainas samai wal ard, dan menjalankan awan di antara langit dan bumi. La ayatil liqaumi yaqilun, merupakan tanda kasih sayang Allah bagi kaum yang berakal. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada fase pertama ini
diciptakannya langit dan bumi, pergantian siang dan malam merupakan kasih sayang Allah kepada kita. Kita bayangkan kalau pergantian siang dan malam itu tidak terjadi. Laukana, kata Allah, dunia ini adalah siang terus, panas matahari terus, apa yang akan terjadi? Semua muka bumi ini akan terbakar. Atau sekiranya hari atau bumi ini dijadikan malam terus, maka bumi ini akan berlumut dan turun salju dan membeku dan seterusnya, semua akan mati juga. Karena itu malam dan siang ini adalah merupakan tanda kasih sayang Allah kepada kita. Kita juga melihat bagaimana bahtera yang berlayar di atas air laut itu. Berapa banyak yang dapat dibawa oleh bahtera itu, barang-barang kebutuhan kita, kebutuhan manusia. Dan sekarang kita bisa melihat adanya pesawat terbang. Itu dulu juga disebut kapal terbang. Dan di sana kita lihat bagaimana Allah memudahkan manusia ini memindahkan barang-barang kebutuhan kita itu. Kalau dulu air Zam-Zam yang kita yakini banyak mengandung barokah itu hanya diperoleh oleh kita jamaah haji setahun sekali. Saat ini air Zam-Zam itu sudah bisa dibawa dengan kapal terbang atau kapal laut dan dapat kita peroleh saat kapan juga di tempat kita ini, karena di bawah oleh pesawat itu dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma anzalallahu minas samai, dan apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air hujan. Fahya bil arda ba'da mautiha, maka dengan air hujan itu tumbuh segala macam tumbuh-tumbuhan, terutama buah-buahan yang sangat bermanfaat buat kita sekalian untuk makan kita ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan bahwa huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan di atas bumi ini semuanya untuk kalian. Jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga menyatakan wa tasrifir riyah. Allah jalankan atau tiupkan angin, dan angin itu adalah ciptaan Allah yang tidak ada rupa dan warnanya, tetapi kita rasakan keberadaannya seperti itu. Maka ketika ada seorang yang bertanya kepada sahabatnya, apakah Anda pernah melihat Allah? Tentu pertanyaan ini tidak mudah untuk dijawab. Maka bagaimana Anda bisa yakin dan percaya kalau Allah itu ada, sedangkan Anda sedetik pun tidak pernah melihat bagaimana Allah itu? Sahabat yang cerdas itu kemudian menjawab, apakah Anda percaya bahwa angin itu ada? Termasuk angin yang kita keluarkan dari dalam tubuh kita. Kentut itu loh Pak. Dia spontan secara logika
Rasulnya mengatakan, iya saya percaya angin itu ada. Bagaimana Anda bisa percaya bahwa angin itu ada, sedangkan angin itu nggak bisa dilihat, nggak bisa diketahui warnanya kayak apa, bentuknya kayak apa? Ya karena saya merasakan tiupannya menimpa badan saya, dan itu saya yakin dia itu adalah angin. Sama dimuliakan Allah, bagi orang yang bisa melihat nggak ada masalah, karena memang angin itu tidak bisa dilihat. Tapi bagaimana terhadap saudara kita yang tunanetra, yang memang sejak kecil tidak dapat melihat? Antara sentuhan angin dan sentuhan kulit temannya sama dirasakan ada. Disentuh temannya, ini saya, dia rasakan ada. Tapi dia juga gak bisa melihat temannya itu kayak apa. Dan angin juga menyentuh dia, dan dia rasakan ada. Maka si tunanetra itu juga tidak bisa melihat adanya angin dan adanya orang. Dia hanya merasakan sentuhannya saja. Dan dengan sentuhannya itu dia yakin adanya sesuatu itu. Maka sahabat yang tadi ditanya, bagaimana Anda percaya kepada Allah sedangkan Allah gak bisa dilihat? Dia dapat segera menyimpulkan bahwa ciptaan Allah saja yang berupa angin itu Anda rasakan ada dan Anda tidak mampu melihatnya, tetapi Anda yakin bahwa itu ada. Apalagi Allah yang menciptakan angin itu. Sama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Was-sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard. Dan Allah ciptakan awan, mendung yang berjalan dikendalikan oleh Allah bainas sama'i wal ard, antara langit dan bumi. Mendung yang di dalamnya berisi beribu-ribu ton air hujan berjalan di atas kita, tidak ada penyangganya, tidak ada galon atau tandon yang membawa air itu. Air itu begitu saja terbang dari timur ke barat atau sebaliknya. Dan pada satu saat air itu diturunkan oleh Allah ke bumi ini dan menyirami seluruh permukaan bumi, bahkan menjadi banjir saking banyaknya air itu adalah bukti kekuasaan Allah dan kasih sayang Allah. Bayangkan kalau setahun tidak ada hujan, atau setahun setiap detik hujan terus, tentu kita semuanya akan merasakan musibah yang sangat besar. Zaman muliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terhadap kasih sayang Allah atau Ar-Rahman dan Ar-Rahim Allah adalah bahwa Allah telah menyiapkan, setelah Allah ciptakan alam semesta ini, termasuk kita sekalian, Allah menyiapkan kebutuhan kita ini. Kita perlu bernafas, Allah siapkan udara, oksigen yang dibutuhkan oleh kita. Dan kalau jasad kita ini kekurangan oksigen, kita pun akan mati. Seorang yang tiba-tiba terserang jantung dan mendadak berhenti jantungnya dalam waktu yang melebihi kapasitas tertentu, kemudian otaknya tidak dapat diedari oleh oksigen itu, maka seseorang bisa mengalami cedera otak. Dan karena itu orang itu akan mengalami beberapa keluhan atau sakit. Ini adalah kasih sayang Allah. Allah ciptakan kita, Allah beri kita kebutuhan, lalu kita dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makan, minum kita disiapkan oleh Allah. Dibacakan oleh Imam Al-Mukarram Ustaz Halimin tadi, afara'aitumul ma'alladzi tashrabun.
terhadap air yang Anda minum. A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkan air itu dari satu tempat penyimpanan, atau kamikah yang menurunkan? Jelas dijawab oleh Allah, Dialah yang menurunkan air dari langit untuk kita. Berikutnya adalah karena kasih sayang Allah itu, Allah memberi kita petunjuk untuk dijalankan oleh manusia dan manusia akan selamat. Petunjuk itu salah satunya adalah diperintahkannya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah yang diciptakan dan diperintahkan oleh Allah kepada kita itu mengandung makna dan hikmah. Bagi ahli psikologi menyatakan bahwa semua ibadah yang diciptakan oleh Allah dan disuruh mengerjakan oleh kita itu ada hikmah, pembelajaran secara psikis untuk kepribadian manusia itu. Mulai dari bagaimana sholat, puasa, zakat, haji dan seterusnya, semua itu adalah mengandung pelajaran agar manusia melakukan aktivitas itu untuk menempa dirinya, membimbing kepribadiannya menjadi manusia insan kamil, manusia yang sempurna kehidupannya di dunia dan di akhirat. Dan yang terakhir adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala karena kasih sayangnya itu memberikan ampunan kepada manusia. Tahu bahwa Allah memiliki sifat salah dan lupa, dan di dalam mengerjakan perintah atau mengikuti petunjuk Allah itu manusia sering keliru, salah tafsir dan lupa melakukan petunjuk Allah itu. Maka Allah siapkan berupa ampunan Allah. Allah mengampuni kesalahan dan kelupaan manusia itu apabila manusia itu mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan hidayah itu mengantarkan kita kepada kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, dan segala kekurangan serta kekhilafan kita di dalam meniti petunjuk Allah ini kita mohon agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.